Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kesehatan lahir batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Perkenalkan, saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul tasawuf, etika, akhlak, moral. Tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan dengan ahlu sufah, yang berarti sekelompok orang pada masa Rasulullah yang hidupnya diisi dengan banyak berdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Menurut Al-Jurari, tasawuf itu masuk ke dalam segala budi, dalam kurung akhlak yang mulia, dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Sedangkan menurut Al-Junaidi, ia merumuskan tasawuf adalah kesadaran bahwa yang hak Allah adalah yang mematikan dan yang menghidupkanmu. Sedangkan ia mendefinisikan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perasaan makhluk, berjuang untuk meninggalkan pengaruh budi yang asal insting kita, melemahkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat suci kerohanian, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, memakai barang yang penting dan terlebih kekal, menaburkan nasihat kepada semua orang yang memegang teguh janji dengan Allah dan dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hal syariat. Kedua, etika. Tasawuf berasal dari istilah yang etika. Apa gunanya etika? Praktik etika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari karena ini mempengaruhi cara manusia berperilaku. Beberapa filsuf berpikiran bahwa etika memiliki peranan ini. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menyadari untuk melakukan atau memilih hal yang baik secara moral, maka itu tidak masuk akal jika orang itu tidak melakukannya. Tetapi manusia sangat berperilaku tidak rasional, mereka mengikuti insting mereka, bahkan ketika akal mereka menyarankan tindakannya berbeda. Namun etika adalah alat yang baik dan memandu manusia berpikir tentang masalah moral. Ketiga, akhlak. Pengertian akhlak dalam Islam. Akhlak berasal dari bahasa Arab dari kata khuluq yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Secara istilah, akhlak yaitu sifat yang dimiliki seseorang telah melakukan dan biasanya akan terjadi dari perilaku orang tersebut. Kata akhlak telah disebutkan dalam Quran surat Asy-Syadd ayat 46. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukannya tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Macam-macam akhlak. Akhlak terpuji, akhlak mahmudah. Akhlak terpuji, akhlak mahmudah yaitu akhlak yang seharusnya dimiliki seseorang muslim. Akhlak mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan gigi, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, dan tawakal, dan masih banyak lagi. Akhlak tercela. Akhlakul mazmumah. Akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu golongan akhlak atau tindakan buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Mazmumah ini harus dijauhi karena dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Beberapa contoh hal mazmumah yaitu sifat sombong, iri tinggi, tamak, hasad, takabur, ghibah, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita menjauhi akhlak mazmumah. Hal ini karena akhlak ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Contoh akhlak majmunah dalam kehidupan sehari-hari: berbicara sopan dengan orang yang lebih tua, selalu berhati-hati, tidak sombong, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, menjaga lisan untuk selalu berkata yang baik, menjaga aib orang lain, memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Contoh akhlak majmumah dalam kehidupan sehari-hari: bersikap takabur, kikir, sombong, dengki, mengingkari janji yang sudah dibuat, mencuri barang atau mengambil barang yang bukan haknya, berbicara kasar atau durhaka pada orang tua, berprasangka buruk pada orang lain, suudzon, dan lain sebagainya. Moral merupakan hasil ciptaan yang disebutkan dari unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai-nilai yang diajarkan agama. Kaitannya dengan kebudayaan, di mana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda berdasarkan sistem nilai sosial yang dikonstruksikan sejak lama. Moral menjadi acuan secara hukum berlaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dengan sesama, sehingga terjadi rasa menghormati dan menghargai antara sesama. Pengertian moral adalah ajaran mengenai baik buruknya suatu perbuatan di mana maupun perilaku, serta berkaitan erat dengan akhlak yang dimiliki masyarakat. Dalam kehidupan terdapat indikasi seseorang dapat dianggap bermoral, yaitu memiliki kesadaran untuk menerima serta melaksanakan peraturan yang berlaku. Macam-macam moral. Adapun beberapa macam moral adalah sebagai berikut. Moral ketuhanan. Moral ketuhanan dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan keagamaan atau kepercayaan sebagai macam moral yang bersifat religius, bersumber dari ajaran agama tertentu, memiliki pengaruh yang relatif terhadap diri seseorang. Moral ideologi dan filsafat. Moral ideologi dan filsafat merupakan moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan, kepatuhan, serta kesetiaan kepada bangsa dan negara dengan mencapai tujuan yang hendak dicapai secara bersamaan. Moral etika dan kesusilaan. Moral etika dan kesusilaan bermakna sebagai sesuatu yang berkaitan dengan aspek kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat pada wilayah tertentu, serta meluas mengacu pada fondasi bangsa negara dari perspektif kebudayaan. Moral disiplin dan hukum. Moral disiplin dan hukum bermakna segala sesuatu yang berkaitan ketentuan pada aturan secara profesional dan hukum yang berlaku di masyarakat dan juga secara meluas mencakup negara. Tujuan moral. Moral memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang sebagai landasan manusia agar bersikap dan bertindak dengan didasari nilai-nilai kebaikan, untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar sesama manusia dalam kehidupan, menciptakan kehidupan manusia lebih bahagia baik secara rohani maupun jasmani. Contoh moral di masyarakat religius. Religius merupakan salah satu contoh moral yang menunjukkan sikap maupun perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Terbentuk sikap toleran terhadap keberadaan agama yang berorientasi. Kedua, jujur. Jujur merupakan contoh moral yang didasarkan pada upaya menjadikan pribadi pada diri seseorang sebagai orang yang selalu dapat dipercaya baik dalam aspek perkataan, lisan maupun tindakan. Toleransi. Makna toleransi menunjukkan sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman, yaitu adanya perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, perilaku maupun gagasan orang lain yang berbeda dari dirinya. Sikap moral dalam kehidupan sehari-hari, sebagai ketika bertemu orang yang dikenal di tengah jalan maupun di tempat umum. Hal tersebut dilakukan Dita untuk menjaga hubungan baik dengan semua temannya, sehingga dalam hal inilah kita memiliki moral yang baik. Rani selalu menggunakan tangan kanan untuk ketika makan. Tidak hanya itu, Rani juga tidak pernah makan maupun minum dalam keadaan berdiri. Sikap ini dalam perwujudan dikeluarkan sebagai salah satu ciri moral yang mencerminkan kebaikan. Budi tidak memotong pembicaraan antara Hani dan Gandhi. Meskipun Budi ada keperluan dan ingin berbicara dengan Hani, Budi menunggu sampai mereka berdua selesai bicara.
Kesimpulan dari berbagai penjelasan di atas dapatlah dikatakan bahwasannya moral menegaskan makna sebagai hal-hal yang berkaitan erat dengan proses sosialisasi pada diri individu, dan pada dirinya moral individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat bisa proses sosialisasi. Dari perkembangannya maknanya moral memiliki nilai tersirat dikarenakan dalam kehidupan seringkali dijumpai orang yang memiliki moral atau juga yang memiliki sifat amoral dilihat dari sudut pandang yang terbatas. Moral merupakan sifat dasar yang diajarkan sebagai materi pembelajaran di institusi pendidikan. Di dalam kehidupan sejatinya manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesama yang berada di sekitarnya. Selain itu, adanya penilaian terhadap moral yang diukur dari kebudayaan yang dikembangkan pada masyarakat setempat. Moral dapat dibedakan ke dalam beberapa macam, memiliki ketuhanan moral, ideologi, dan filsafat, moral etika, kesusilaan, moral disiplin, dan hukum.